Amin. Jadi kita anak-anak Tuhan begitu, kita punya harap. Ini penting, ini harap ini. Banyak orang berpikir yang penting itu iman dan kasih. No, harap ini justru pemegang antara iman dan kasih. Kalau harapanmu nggak ada, imanmu bisa habis. Nantilah masuk sesi yang berikut saja. Ya. Nah, sekarang karena itu Anda mau memilih jadi buah sulung atau buah susulan. Tergantung Anda. Ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu firman Tuhan, sekarang bagaimana respons kita, sikap kita. Nah, apa yang disebut pre-trib? Pre-trib itu adalah orang yang diangkat sebelum tribulasi. Apa yang disebut mid-trib? Mid-trib adalah orang yang diangkat di tengah tribulasi. Apa yang disebut post-trib? Post-trib adalah orang yang diangkat setelah tribulasi. Dan setelah itu baru Tuhan datang kedua kali. Jadi ingat ya, Tuhan, jangan saudara nunggu Tuhan datang. Kita mesti diangkat dulu, nanti kita datang bersama dengan Tuhan. Jangan salah. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, siapa yang masuk pre-trib? Nah, pre-trib adalah orang-orang yang dipetik lebih dulu. Itu yang disebut vintage grapes. Ya, siapa yang masuk mid-trib? Itulah orang Israel. Israel's first fruit. 144.000. Siapa yang masuk post-trib? Itu green vintage grapes. Seperti yang tadi kita baca dalam kitab Mika. Ya, saudara, memang apa yang saya ajarkan ini kadang-kadang, dulu tahun 91 saya mengadakan seminar besar, waktu itu di Balai Sidang, saudaraku. Ya, lalu ada pendeta Korea. Pendeta Korea berkata, gereja Tuhan semua akan mengalami pre-trib. Lalu saya sesi yang berikut, saya berkata, tidak, saya bagi. Kenapa? Karena Alkitab menuliskan memang begitu. Kalau saudara baca dalam Wahyu pasal 7, nanti kita belajar bahwa yang akan mengalami post-trib justru paling banyak. Ya. Kaum Injili tidak percaya post-trib. Mereka semua percaya pre-trib. Semua diangkat sebelum masa antikris. Ya, itu kepercayaan mereka. Terserah. Tapi kalau kita baca Alkitab tidak cocok. Ya, saudara. Oleh karena itu sekarang yang menjadi pertanyaan, apa toh dalilnya supaya saudara bisa masuk kerajaan sorga? Anda semua mau masuk kerajaan sorga, amin. Dan saudara harus memenuhi dalilnya dong. Tuhan kan mempunyai aturan, dalil untuk masuk kerajaan sorga. Yaitu rela menderita karena Yesus. Rela menderita karena kebenaran. Mengerti? Yang disebut Yesus itu kebenaran. Jadi Anda mesti berani pegang kebenaran walaupun itu membuat Anda menderita. Misalnya Anda itu, saudaraku, tidak berdusta. Itu kadang menderita. Kalau berdusta, bebas daripada pukulan. Betul enggak? Kalau kita tidak mau mengaku Yesus, itu dibebaskan. Kalau kita mengaku mungkin saya bukan Kristen, sudah dibebaskan. Betul tidak? Tapi itu berarti saudara tidak mau menderita karena kebenaran. Nah, saudara, mari kita baca ayat-ayat ini yang meneguhkan bahwa orang kalau mau masuk surga harus no option. Harus mau menderita karena kebenaran. Kisah Rasul 14 ayat 22. Tolong Pak, bacakan. Demikian firman Tuhan. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasehati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan,
bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Untuk masuk kerajaan Allah, kita itu siapa? Ya kita, ya Anda. Saudara harus mengalami apa? Sengsara. Siapa yang mau mengalami sengsara? Karena Yesus. Amin. Jadi jangan no option. Oh saya nggak mau. Ya sudah, nggak mau, you out. 2 Timotius 3 ayat 12. Nanti yang 2 Tesalonika, tapi 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Siapa? Setiap orang. Anda orang atau bukan? Siapa yang Tuhan maksud? Setiap orang yang mau beribadah. Perhatikan. Jadi penderitaan salib itu adalah memang bagian hidup orang percaya. Ya, saudara, kenapa kita itu harus menderita? Ya karena iman. Matius 16 ayat 24, Lukas 9 ayat 23, nanti juga dalam Injil Markus dikatakan begini. Barang siapa mau ikut aku, ia harus apa? Menyangkal diri dan pikul salib. Perhatikan urutannya. Tuhan tidak berkata pikul salib dan menyangkal diri. Never. Tuhan selalu berkata menyangkal diri lebih dulu baru pikul salib. Kenapa begitu? Artinya begini, kalau saudara tidak bisa menyangkal dirimu, jangan harap bisa pikul salib. Jadi saudara mesti belajar untuk berkata no untuk sesuatu yang engkau ingini yang bertentangan dengan Allah. Itu namanya menyangkal diri. Bukan menyangkal orang lain. Menyangkal siapa? Ya dirimu sendiri. Keinginanmu harus engkau sangkal. Yang tidak benar. Misalnya nafsu, gosip, nafsu cabul. Itu engkau mesti sangkali. Jadi tiap hari, bahkan dalam Lukas dikatakan setiap hari kita harus menyangkal diri. Melawan keakuan kita. Jadi keakuan kita ini mesti kita salibkan. Ya, siapa tidak bisa menguasai dirinya, dia seperti kota yang runtuh. Ya, kita ini lebih hebat daripada pahlawan perang. Alexander the Great itu dipuja-puja oleh orang. Tapi Alexander the Great tidak bisa menguasai dirinya. Kita lebih hebat daripada Alexander the Great. Kita ini anak-anak Tuhan yang besar. Dia Alexander the Great disebut oleh orang great. But we are greater. Karena kita anak-anak Allah. Amin. Tapi kita mesti bisa menyangkali diri kita. Amin. Dan kalau kita bisa begitu, baru kita bisa menerima salib. Menerima salib itu artinya menerima ketidakadilan. Kalau saudara tidak bisa menahan nafsu, jangan harap saudara bisa diperlakukan tidak adil. Itu namanya saudara belajar menanggung salib. Salib berarti ketidakadilan. Lihat Yesus, dia benar, dipaksa. Salib itu pemaksaan orang terhadap kita. Tapi Yesus terima, dipaksa, oke. Kata Tuhan, kalau kamu disuruh berjalan 1 mil, kamu jalani 2 mil. Jadi kalau sudah dipaksa, ngaku salah, ya sudah, saya salah lah, kamu yang benar. Ya sudah loh. Tinggal ngomong aja kok, mau dipaksa. Ya sudah, saya yang salah. Saya berkali-kali dulu dipaksa oleh anggota. Pak Bekti ini salah. Ya sudah, saya yang salah. Cuma ngomong aja loh. Tapi kalau kita rasanya gengsi. Wong saya nggak salah kok disuruh ngaku salah. Ya sudah. Kalau kamu mau begitu,
Nanti Tuhan yang menjadi hakim. Ya, saudara, percaya itu soal hati. Hati bagaimana? Jangan sombong. Percayalah akan Tuhan dan jangan bersandar kepada akal budimu sendiri. Jadi sombong itu bersandar kepada diri sendiri. Itu lawan percaya justru. Ya. Jadi saudara mesti belajar bersandar kepada janji-janji Tuhan. Ya, kita mesti percaya Tuhan itu pasti benar dan adil. Dia pasti akan mempahalai orang yang setia kepadanya. Karena itu tahanlah menderita. Sampai nanti kenyataan akan membela saudara. Kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran pasti menang. Karena itu nanti Tuhan datang sebagai hakim, saudara. Karena itu mari kita melihat dalam Filipi 1 ayat 29. Semua membacakan ayat ini karena ini adalah sangat penting. Filipi 1 ayat 29. Semua bersuara membuka Alkitabmu dan membaca bersama dengan Bapak. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi bukan hanya dikaruniakan untuk percaya. Jadi grace dari Tuhan itu yang disebut grace, anugerah, itu anugerah percaya. Jadi saudara bisa percaya itu oleh karena the grace of God. Tapi Tuhan juga kasih grace yang kedua. Grace-nya itu grace yang gak enak. Grace menderita. Loh, kalau gitu penderitaan itu grace. Jangan marah dulu. Soal saudara itu mesti bisa tahu. Kalau itu grace-nya Tuhan, berarti saudara pasti akan Tuhan rencanakan naik tingkat. Katakan, saya percaya kalau saya diberi anugerah penderitaan, pasti naik tingkat. Amin. Ayub kalau dikasih penderitaan, akhirnya naik tingkat. Harta bendanya 2 kali lipat. Anaknya 10 sama, tapi dulu nggak ditulis cantik, mungkin elek. Tapi anak yang berikut cantik-cantik, paling cantik. Wih, aset itu ya. Wanita kalau cantik kan wih, aset. Kenapa? Ya banyak laki datang, betul nggak? Ayub itu 3 anak perempuannya semua cantik. Paling cantik. Wih, luar biasa. Dulu anak mereka 10 suka apa? Orang Tionghoa bilang diong. Minum-minum pesta tiap hari, betul. Anak orang kaya. Tapi anak yang berikut tidak ditulis pesta-pesta. Baik. Ya, saudara. Nah, oleh karena itu, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tetapi untuk menderita. Saya sering tanya kalau dalam forum begini kepada seorang ibu, karena saya harus turun segala, saya nggak perlu turun. Saya tanya, ibu pernah tidak Anda dengan sengaja membuat anakmu nangis, walaupun dia tidak salah, dia tidak berbuat kesalahan? Pernah enggak? Oh tidak pernah. Saya berkata, masa iya? Buktinya Anda bawa anakmu waktu sehat, pergi ke dokter, lalu disuntik. Suntik apa? Imunisasi. Ketawa anaknya, aku disuntik imunisasi. Puji Tuhan. Bagaimana anakmu? Nangis. Maksud orang tua baik enggak? Baik. Jadi kalau Tuhan nanti kasih suntikan, saudara, toksin, ini dokter Yanto, sering kasih toksin sama orang. Toksinnya baik enggak Pak? Kalau toksin yang asli enggak baik.
Betul nggak? Toksinnya sudah dibuat dalam diukur ini. Ini anak sekian dikasih toksin sekian. Ini orang gede dikasih toksin lebih banyak. Betul nggak? Saudara? Sesuai dengan kapasitasnya. Karena itu dikatakan segala pencobaan itu biasa. Tetapi Tuhan memberikan kepada kamu supaya dengan pencobaan itu kamu justru diberi jalan keluar. Amin. Yusuf diberi jalan keluar melalui pencobaan saudara-saudaranya, jalan keluar melalui tante Pot juga ya, dia dibawa keluar sampai masuk penjara, akhirnya akan dibawa keluar menjadi orang kedua di dunia. Nah, kalau tahu riwayat akhirnya semua mau. Tapi kalau belum tahu akhirnya, saudara, waduh nangis. Seperti Yusuf juga nangis. Tapi dia percaya, dia pegang apa yang dia lihat. Itu pasti akan terjadi. Haleluya, saudaraku. Karena itu saudara mesti mempunyai iman. Apa maksud anugerah penderitaan? Maksud anugerah penderitaan supaya saudara ada progres. Imanmu itu jadi harap. Harapmu jadi kasih. Kalau sudah tidak dikasih imunisasi, sudah tidak tahan. Benar tidak? Kenapa anak-anak dilarang pergi ke rumah sakit? Karena nanti dia bisa ketularan. Kenapa? Karena dia tidak imun. Tapi kita yang sudah imun, orang barat kalau ke Indonesia mesti apa lebih dulu? Kena apa? Diare. Itu. Kenapa? Ya karena sikat gigi di hotel. Karena air itu aja loh. Sikat gigi di hotel. Karena bukan air yang bisa diminum. Langsung diare. Kenapa? Ya di Amerika terlalu bersih. Di Indonesia ini orangnya kuat-kuat. Sudah imun lah. Jajan-jajan no problem. Tahan bantingan. Amin. Jadi kita anak-anak Tuhan begitu. Kita punya harap. Ini penting, ini harap ini. Banyak orang berpikir yang penting itu iman dan kasih. No. Harap ini justru pemegang antara iman dan kasih. Kalau harapanmu enggak ada, imanmu bisa habis. Dulunya orang beriman, tapi karena tidak punya harapan, geblak dia. Dulunya orang penuh dengan kasih, tapi kasih terus dibalas tidak baik. Tidak punya harapan. Harap ini yang mengikat. Dan harapan ini di dalam sesi di tanpa siring saya katakan, harapan ini seperti tali yang mengikat kita ke sorga lebih dulu. Jadi iman dan kasih kita itu akan dibawa terus mengarah kepada sorga. Makanya khotbah tentang akhir zaman itu sangat penting. Itu memberikan harapan kepada kita. Supaya iman kita tetap, kasih kita tetap berjalan. Ya, saudara. Oleh karena itu kita harus mengerti Roma 5 ayat 1-5. Tolong bacakan dengan cepat, Pak. Demikian firman Tuhan, hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Ditambah dengan kesengsaraan, ini adalah imunisasi. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan, terus? Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Itu baru muncul pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Amin. Kasih Allah di situ ditulis dalam bahasa Greka agape.
Kapan agape itu diberikan? Kalau saudara sudah punya apa? Pengharapan. Jadi lihat, saudara itu diberi oleh Tuhan benih iman, faith. Tapi nanti saudara baca dalam Galatia 5, buah roh itu bahasa Indonesia kesetiaan. Tapi kalau saudara baca bahasa Grekanya juga faith. Lihat bahasa Inggris, faith. Faith yang Tuhan kasih itu faith benih. Tapi saudara mesti benih itu sudah dikasih oleh Tuhan, saudara mesti kultivasikan. Saudara mesti tanam, saudara mesti terus supaya menjadi buah. Kalau buah benihnya berapa? Lebih banyak, betul tidak? Ya, lihat aja buah manggis. Itu pasti ada bijinya lebih banyak. Ada buah ketimun, wah lebih banyak lagi. Jadi saudara dikasih benih, satu benih faith. Tapi nanti faithmu jadi banyak. Sehingga faithful. Nah, faithnya jadi faithful. Jangan faith terus. Tapi faith yang full. Jadi faithful, jadi setia. Jadi yang Tuhan minta itu nanti bukan, kamu punya faith. No, kamu punya kesetiaan. Hei hambaku yang setia. Tuhan bukan, hei hambaku yang percaya, masuklah. Enggak itu. Hei hambaku yang setia. Nah, jadi saudara mesti mengubah faith benih menjadi faith buah. Faith benih itu oleh anugerah. Tapi faith buah itu melalui proses. Ya, saudara, Yesus itu the author and the finisher of our faith. Dia pemula, tapi dia penyempurna. Karena itu Galatia 5 ayat 6, iman yang bekerja oleh karena kasih. Tapi supaya faith benih menjadi faith buah, itu harus dikasih ini penderitaan. Ini katalis, katalisator. Katalisator yang membuat kita bisa sabar. Ya, tadi dikatakan sengsara itu membuat kita tekun. Tekun menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan kalau sudah, nanti akan muncul kasih. Jadi kita punya buah. Kita bukan buah-buah roh, tapi buah roh. One fruit, but one fruit ini berisi buah plus, kasih plus. Jadi bukan kasih tok, tapi kasih plus sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, ini begitu. Ya, jadi saudara mempunyai buah kasih plus. Ya, oleh karena itu orang Israel, mana yang saudara pilih? Saudara mau menderita sekarang atau menderita nanti? Up to you. Jadi kalau sekarang sudah difitnah, saudara, fitnah siapa? Tak datangi, tak habisin. Ya, tenang sajalah difitnah kok. Difitnah kan cuma omongan. Nanti yang membela Tuhan. Justru kalau saudara begitu, nanti saudara itu berarti mau menderita sekarang. Nah kalau saudara sudah menderita sekarang, saudara itu sudah termasuk nominasi. 2 Tesalonika 1 ayat 5, coba dibacakan. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Amin. Siapa yang layak sudah menjadi warga sorga? Yang sekarang. Bukan nanti, sekarang, now. Ada now-nya itu loh. Itu penting itu dibaca itu. Sekarang kamu mau menderita. Dan itulah hidup oleh percaya. Saudara, menderita nanti atau menderita sekarang. Menderita nanti
dipilih banyak orang. Ngapain menderita? Saya nggak mau. Mau saya benar kok. Mari cari keadilan. Tidak ada keadilan. Saudara cari keadilan di mana? Di pengadilan. Baca kitab pengkhotbah. Orang mencari keadilan di pengadilan. Kitab pengkhotbah sudah menulis, tidak ada keadilan di pengadilan. Kalau tidak begitu, kenapa kita tunggu raja adil? Kita cari pengacara. Mereka juga cari pengacara. Musuh kita. Betul? Siapa yang kuat uangnya, kan gitu. Enggak ada keadilan. Tapi nanti ada keadilan. Raja kita nanti akan datang. Nah, sayang banyak orang Kristen memilih nanti menderita. Buktinya Wahyu pasal 7. Yuk kita baca ini. Supaya saudara tahu bahwa yang menderita nanti masuk buah susulan jauh lebih banyak daripada yang masuk buah sulung. Buktinya baca Wahyu pasal 7. Ayat 9, 13, 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang datang yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 17. Ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka, dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Iya. Siapa orang-orang ini kalau saudara baca di dalam ayat 9 tadi, dari segala bangsa. Jadi ini adalah gereja. Ya, orang Injili berkata, semua akan diangkat sebelum antikris. Saya nggak setuju, sebab di sini ditulis yang menderita ditulis mereka dari segala bangsa. Benar? Ya, dan itulah gereja. Ya, mereka memakai baju putih. Siapa ini yang keluar dari kesusahan besar? Jadi lewat kesusahan besar. Ya. Sayang ya, karena banyak orang memilih nanti. Sekarang tergantung saudara, mau memilih nanti atau memilih sekarang. Oleh karena itu pesan Tuhan, berjuanglah. Ya, melalui pintu yang sempit. Strive into the narrow gate. Anda mesti strive. Berjuang, bukan berjuang meraih keselamatan, bukan. Berjuang melawan dirimu yang bikin masalah. Berjuang melawan nafsumu, itu perjuangan itu. Ya, jadi kita bukan berjuang untuk mendapat keselamatan. Keselamatan itu Tuhan kasih. Tapi kamu masih berjuang untuk menghabiskan hal-hal yang menghancurkan keselamatanmu. Kamu mesti berjuang itu, ya. Dan ada orang tanya, Tuhan, sedikitkah orang yang selamat? Tuhan tidak berkata sedikit atau banyak. Tuhan jawabannya berjuanglah. Loh, ditanya sedikitkah, kok jawabannya berjuanglah. Tuhan tidak mau kasih sedikit atau banyak. Tapi Tuhan jawabannya berjuanglah. Jadi kita harus berjuang untuk tidak menuruti daging. Tidak menuruti nafsu. Tapi menurut roh. Ini perjuangan ini. Tidak mudah. Ya, karena itu kata Tuhan, kalau kamu tidak mematikan daging, kamu dibunuh oleh daging. Ya. Jadi perang. Saudara tembak atau ditembak?
Saudara ngalahkan dagingmu atau sudah dikalahkan dagingmu. No option, yaitu pilihannya cuma dua. Karena itu saudara mesti berjuang, karena itu kita berpuasa. Berpuasa itu saudara menghentikan apa? Suka makanmu itu loh. Ya, itu nafsu itu. Jadi ya mesti berpuasa. Kita harus melakukan itu. Ya. Nah, aniaya besar terjadi untuk apa? Untuk memurnikan iman. Itu memang rencana Tuhan. Ya. Dan untuk membuat Israel berseru. Biasanya saudara kalau menderita baru teriak. Dan Tuhan janji, barang siapa menyeru nama Tuhan, dia akan selamat. Karena itu kalau sehat-sehat biasanya nggak berseru sama Tuhan. Tapi kalau sakit di tempat tidur, terus dokter Yanto berkata, wah nggak ada harapan loh Pak. Kalau saudara sudah dengar dokter berkata nggak ada harapan, saudara teriak sama Tuhan. Dan engkau nanti selamat justru. Nggak apa-apa, mati nggak apa-apa. Lakon nanti bangkit lagi dah. Amin. Karena itu mari kita jangan sampai berseru nanti. Sekarang kita berseru. Oh Tuhan Yesus selamatkan saya sekarang. Kita perlu tiap hari berseru seperti anak kecil. Kata Tuhan, kalau kamu tidak berubah seperti anak kecil, kamu tidak boleh masuk kerajaan sorga. Jelas. Karena itu jangan sombong. Kita ini perlu bimbingan Tuhan yang berseru diselamatkan. Haleluya. Puji Tuhan. Anda berseru sekarang atau nanti?